Kembali lagi bersama kami di Newsline pemirsa dan langsung saja kita masuk dalam trending topik yang kedua. Kita akan kembali tampilkan grafis ya mengenai penghapusan jurusan. Ya kita lihat dulu. Nah jurusan SMA dihapus lebih dari 2.000 pencarian. Anda sudah tahu belum sih? Karena ini memang kabarnya juga ada sudah dikemukakan alasan-alasannya ya. Akan dihapuskannya jurusan IPA, IPS dan juga bahasa begitu. Nah mungkin Anda yang ada di tingkat SMA sudah lebih mengetahui lebih lanjut. Kalau tahun lalu juga katanya sudah diberlakukan di 50% sekolah SD, SMP dan juga SMA. Yes. Nah keberlanjutannya seperti apa? Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menghapus jurusan IPA, IPS dan bahasa di sekolah menengah atas pemirsa atau SMA di seluruh Indonesia. Penghapusan ini diterapkan mulai tahun ajaran 2024 dan juga 2025. Ya, dan ini serentaknya di tahun ajaran yang baru ini ya. Dan penghapusan jurusan ini merupakan bagian dari implementasi kurikulum Merdeka yang memang sudah diterapkan tadi Naila bilang secara bertahap ya sejak tahun 2021. Jadi di sekolah, di SMA, di kelas 11 dan 12 biasanya kan kita sudah dijurusin tuh ya anak-anak kita atau adik-adik kita jurusan IPA atau IPS atau bahasa, tapi saat ini mereka diperbolehkan untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan bakat minat mereka yang nanti berhubungan dengan program studi yang akan mereka ambil di perguruan tinggi, Naila. Jadi misalnya ambil contoh misalnya Naila ingin nanti misalnya kuliah ingin menjadi dokter. Nah, berarti nanti untuk mata pelajarannya bisa diambil yang related atau yang berhubungan dengan dokter, misalnya biologi atau kimia. Jadi tidak perlu mengambil matematika dasar, itu misalnya. Oke, nah seperti itu ya. Tapi apakah melalui tes bakat dulu misalkan kan ada beberapa yang harus konseling begitu ya untuk mengetahui dari penelusuran minat dan bakat siswa ini seperti apa. Sistem penjurusan tersebut kini diganti dengan sistem pemilihan pelajaran. Ya tadi sudah dijelaskan oleh Jason seperti itu. Nah, kita akan lihat dulu pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Badan Standar Nasional Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Anindito Aditomo yang menyatakan bahwa dengan menghapus penjurusan di SMA, kurikulum Merdeka mendorong murid untuk melakukan eksplorasi dan refleksi minat, bakat, dan aspirasi karir dan juga kemudian bisa memberikan kesempatan untuk mengambil mata pelajaran pilihan secara lebih fleksibel sesuai dengan rencana tersebut. Di sisi lain, penghapusan jurusan SMA juga menghapus diskriminasi terhadap murid jurusan non-IPA dalam seleksi nasional mahasiswa baru. Betul sekali, dan Pak Anindito ini juga menjelaskan bahwa kan biasanya selama ini kalau kita mau masuk ke perguruan tinggi begitu ya, anak-anak yang lulusan IPA biasanya punya kesempatan atau privilege lebih banyak begitu ya untuk masuk ke program-program studi di bangku kuliah. Nah tapi dengan adanya program ini diharapkan nantinya para calon mahasiswa ya ini benar-benar bisa memilih sesuai dengan bakat dan minat mereka, sesuai dengan mata pelajaran yang mereka sudah ambil pada saat di SMA. Diharapkan sih seperti itu. Cuman itu kan bagusnya. Ada juga nih jadi tantangan yang namanya kebijakan baru pasti ada ininya kan pro dan kontranya. Ada loh orang tua yang ternyata juga masih bingung nih Naila. Kalau tadinya Naila menyinggung soal masalah harus konsultasi. Betul, karena banyak orang tua dan juga anaknya sendiri bahkan yang kebingungan harus ngambil mata pelajaran apa. Karena kalau tidak salah di sekolah itu ada 10 mata pelajaran pilihan dan boleh diambil hanya 4. Nah itu dia, apa saja sih mungkin dari para orang tua atau juga dari siswa boleh di sini ya berpendapat nanti lewat kolom komentar begitu apa saja sih mata pelajaran yang diambil dalam penghapusan IPA, IPS dan bahasa ini. Kita juga pengen tahu ya Jason. Flashback lagi nih ke masa SMA. Jadi memang ternyata kalau berbicara mengenai tantangan tadi berarti untuk bisa mengarahkan anak-anak ini bisa mendapatkan remaja ya tes bakat minat sesuai dengan keinginannya mungkin bisa dilakukan salah satu dengan tes psikologi. Begitu. Betul, nah, jadi tidak hanya berdasarkan pilihan mereka saja ya. Nah kalau kita kembali lagi ke kurikulum Merdeka, ini semua murid lulusan SMA dan SMK nantinya dapat melamar ke semua prodi melalui jalur tes tanpa dibatasi oleh jurusan seperti yang tadi sudah kami singgung. Dan misalnya nih salah satu sekolah yang sudah menerapkan kebijakan penghapusan jurusan yang ini di SMA Negeri 65 Jakarta sebagai pengimplementasian kurikulum Merdeka sejak 2021 lalu. Meski begitu masih ada loh beberapa siswa yang ternyata kebingungan dalam menentukan mata pelajaran pilihan mereka. Jadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Virgawati Dewi menyebut dengan berlakunya penghapusan penjurusan ini siswa kelas 11 dibebaskan memilih ada 4 mata pelajaran
pelajaran dari 10 mata pelajaran pilihan yang disiapkan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah sudah memberikan mitigasi serta edukasi kepada para siswa dan orang tua murid sejak masuk ke bangku kelas 10 terkait pemilihan mata pelajaran ini. Nah, mitigasi ini dilakukan dengan pertemuan dengan orang tua, tuh kan. Kemudian ada tes psikologinya juga ternyata Jason, dan edukasi sejak masa MPLS. Which is ini bagus ya untuk dilakukan ya. Kemudian masih ada ternyata beberapa murid dan orang tua yang kebingungan dalam menentukan mata pelajaran pilihan apa yang mereka ambil. Tidak jarang beberapa siswa yang sudah memulai masa pembelajaran meminta untuk mengubah mata pelajarannya lantaran merasa kesulitan maupun tidak cocok. Wah, banyak tuh di zaman kita dulu juga sebetulnya bisa masuk IPA tapi pengennya IPS sesuai dengan salah bidang. jurusan gitu ya istilahnya kalau dulu ya. Nah, kalau sekarang nih pihak sekolah akhirnya memfasilitasi siswanya untuk bisa mengganti mata pelajaran pilihannya. Nah, kita akan sama-sama mendengarkan keterangan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Akademik Virgawati Dewi berikut ini. Kurmer atau implementasi Kurmer di 65 itu kita sudah masuk ke tahun ketiga sekarang. Sehingga yang ada sekarang ini semua level sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Dari mulai kelas 10, 11, dan 12. Kita sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Gitu. Pengimplementasiannya seperti apa Bu untuk para siswa itu? Ya, kalau untuk kelas 10, ya, di kurikulum Merdeka itu tidak ada penjurusan kelas 10. Jadi kelas 10 mereka mendapatkan semua mata pelajaran baik itu dari sains, dari apa yang IPS, IPA IPS, bidang IPA IPS itu mereka dapat semua. Jadi di kami ini kami memberikan 15 mata pelajaran yang bisa diikuti oleh kelas 10. Nah, selama 1 tahun mereka mengenali minatnya, kemudian bakatnya, kemudian mereka menggali ya dari mapel-mapel mereka yang pelajar itu mana kira-kira yang akan mereka pilih nanti, yang akan mendukung perguruan tinggi yang mereka pilih, prodi di PTN yang mereka pilih, kemudian profesi yang akan mereka pilih. Nah, itu mereka harus mengenalinya dari kelas 10 sehingga nanti ketika masuk di fase E, karena kelas 10 dalam kurikulum mereka itu namanya fase E. Setelah fase E, mereka akan melanjut ke fase F. Di fase F ini ada 2 tingkatan, yaitu kelas 11 dan kelas 12. Dari fase E ke fase F, mereka akan diberikan kesempatan untuk memilih 4 mata pelajaran pilihan yang akan bisa mendukung cita-cita mereka. Nah, kita akan melihat Naila dan juga pemirsa kalau dari tanggapan netizen atau mungkin para siswa setuju nggak ya dengan penghapusan jurusan IPA IPS. Coba kita akan tampilkan di Instagram nih. Misalnya ada akun @mimides. Setuju sih, dari kecil juga sudah tahu minat di bidang seni. Jadi mau dijejelin materi-materi IPA dan IPS yang nggak minat juga. Tapi ya tetap sih bagus kalau bisa pelajari biar lebih ada pengetahuan. Iya dong, kan ini basic pengetahuan ya sebenarnya ya. Iya, curhatannya katanya minatnya di seni. Baiklah, kita lihat lagi dari Ani Vinatali. Terserahlah, aku anak SMK bisa. Wah. Ada juga dari Dokrodi sekian, sekolah adik saya udah dari tahun lalu. Aman kok, oke-oke aja. Lebih enjoy sama pelajaran yang diminati. Suka matematika, nggak harus belajar fisika dan biologi juga bisa. Milih sosiologi dan bahasa Inggris tingkat lanjut. Wow, jadi lebih banyak ya pilihannya sesuai dengan peminatan masing-masing. Ini dari @aliaword XXX. Mau nanya, saya Menteri Pendidikan sekarang itu orang Indonesia asli apa bukan sih? Kenapa semua mau diubah? Oh, justru ada yang merasa kayak jet lag gitu ya, semua peraturannya diubah gitu. Ada juga yang Arinyo nggak ada wacana lain selain menghapus yang sudah ada. Ini nanya ya kayaknya. Oke, jadi banyak yang nanya, tapi banyak juga yang sudah merasakan dampaknya gitu ya. Ada juga yang masih bingung, nggak apa-apa, yang penting bingungnya jangan lama-lama ya. Sering-seringlah konsultasi dengan guru pembimbing ataupun juga orang tua untuk mengetahui minat dan bakat arahnya ini kemana nantinya. Betul, supaya pelajaran-pelajaran yang diambil itu benar-benar sesuai dengan bakat minat dan nantinya prodi yang mau diambil untuk masa depan jadi benar-benar terarah begitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.